Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Apa kabar mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara live talk show PN Sragen Menyapa dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, saya Rara Anggita. Untuk hari ini PN Sragen Menyapa di edisi hari Kamis 25 April 2024 ini akan membahas mengenai sistem peradilan pidana anak bersama dengan Pengadilan Negeri PN Sragen. Dan untuk siang kali ini telah hadir bersama kami, beliau adalah Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Bapak Dr. Indra Kusuma Haryanto SHMH. Apa kabar? Selamat siang ini Pak Indra. Selamat siang Mbak Rara, selamat siang Sobat Buana Asri ya. Selamat siang masyarakat Sragen pada umumnya. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih kehadirannya untuk hari ini Pak Indra. Luar biasa tema kita, mitra Buana dan saudara pendengar. Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui line telepon 890799 ya. Untuk line teleponnya 890799 dan juga ada line SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. SMS dan juga WhatsApp untuk Anda di 082 133 950 947. Nah, untuk hari ini temanya agak-agak sempat menohok hati begitu. Tentang anak ya, sistem peradilan pidana anak. Ini sebenarnya pengertiannya seperti apa dan juga dasar hukumnya dulu deh Pak mengenai sistem peradilan pidana anak ini, Pak Indra, monggo dijelaskan. Ya, kalau untuk pengertian sendiri ya, sistem peradilan pidana anak ini memang lahir belum lama ya, tahun 2012. Ini karena memang sebelumnya itu kayak pakar-pakar hukum itu sudah kayak mengkritisi kan anak nanti pasti di situ disebutkan aset bangsa, penerus bangsa, dan memang sebenarnya anak itu memang generasi emas. Lahirlah undang-undang ini sebagai kritikan dari pakar-pakar hukum juga, karena dulu itu kan memang kayak sudah hukum klasik kalau pidana itu pasti penjatuhan hukuman. Walaupun di sini juga nanti jatuhnya penjatuhan hukuman, cuma berbeda cara untuk penyelesaiannya, khusus anak. Gitu ya. Karena memang ya masa depan mereka tuh masih panjang begitu ya, Pak. Betul, Mbak. Nah, ini kalau ada sedikit saja mengenai anak itu kadang kita miris juga begitu ya, karena aset-aset bangsa kok bisa seperti ini. Ini banyak pengaruhnya sekarang memang ya. Apa namanya gadget, kemudian media sosial begitu yang luar biasa. Ini terkadang anak nggak bisa menyaring sih. Kadang-kadang orang tua juga mungkin agak sedikit harus dikritisi juga ya. Mereka ketika anaknya rewel apa-apa langsung dikasih gadget, langsung kasih HP gitu ya, dan tanpa pengawasan. Nah ini nih yang terkadang mereka justru menjuruskan anak-anak mereka gitu, menjerumuskan begitu ya. Benar sekali Mbak. Nah, ini baru di tahun 2012 ya Pak Indra ya, baru untuk lahirnya. Dasar hukumnya begitu ya. Sistem peradilannya. Sistem peradilannya. Kalau undang-undangnya sudah beda lagi. Kalau untuk anaknya sendiri sudah beda, tapi untuk sistem peradilannya beda. Memang sudah baru ada tahun 2012. Nah, ini sebenarnya yang bisa diadili begitu ketika mereka berbuat kesalahan dan memang harus mempertanggungjawabkan kesalahan mereka ini. Ada nggak sih Pak kualifikasi usianya dan seperti apa ini? Itu ada ya Mbak ya, sedikit saya juga jelaskan ya Mbak ya. Kalau untuk perlindungan anak sudah ada undangnya sendiri dari tahun 2002, itu sudah ada 23 2002, terus diperbaharui 35 2014. Cuma kalau untuk sistem peradilan pidana anaknya itu lahir yang dari sikap-sikap para pakar hukum kita itu 2012 itu, kemudian ditindaklanjutilah dengan peraturan Mahkamah Agung. Ya, soalnya ini nanti fokusnya memang ada juga diversi di situ Mbak. Jadi diversi itu penyelesaian pidana di pengadilan dan juga dari tingkat penyidikan juga sudah ada sih Mbak. Nah, kalau kekhususannya memang itu dikhususkan anak itu spesial ya Mbak ya. Jadi tadi kan saya bilang juga aset bangsa, sebenarnya itu memang semuanya kan generasi emas. Betul. Nah, generasi emas itu jangan sampai lah kalau anak itu. Tapi karena kita juga undang-undangnya itu tidak mentolerir, cuma untuk penyelesaiannya memang dispesialkan anak itu. Jadi kalau memang pidananya itu nggak ditolerir juga, nggak ada yang maunya anak ini nanti tahu-tahu bebas tuh, enggak. Nanti di situ sistem peradilannya baru
kita ada penyelesaiannya tersendiri juga, berbeda dengan penyelesaian dari orang dewasa. Nah, ini untuk kasusnya sendiri, mohon maaf, kasus yang bisa disidangkan atau diadili ini seperti apa sih Pak? Biasanya yang seperti apa ini? Kalau kasus semuanya kasus ya Mbak ya, kan sudah ada undang-undang perlindungan anaknya sendiri, tapi memang di sini kan anak itu yang bisa diadili kalau usianya yang disebut anak sendiri kan sudah berusia di atas 12, di bawah 18. Itu baru bisa diadili, dan beda lagi. Itu nanti yang bisa dikenakan tindakan dari kita itu di atas usia 14. Kalau di bawah 12 ada tindakan dikembalikan ke orang tua. Gitu. Dan nanti di situ juga ada, nanti kan pasti sekarang apalagi sudah maraknya restoratif justice dari pihak kepolisian dan juga dari penuntut umum juga sudah ada. Cuma di kita memang belum ada payung hukum yang resmi. Tapi kita sudah ada pendidikan diklat sudah ada. Ini juga baru ada diklat hakim-hakim se-Jawa Tengah juga baru hari ini selesai. Dan juga nanti di situ lahirnya juga dari diversi yang ada di undang-undang SPPA, kita sebut SPPA ya Mbak ya. Kita sepakati undang-undang 11 2012 itu SPPA. Di situ mencakup SPPA yang di dalamnya ada restoratif justice atau keadilan restoratif atau RJ. Tapi ada syarat-syarat tertentu, nggak semuanya langsung wah ini nanti enak ya nih anak melakukan tindak pidana langsung bisa diversi. Ada syaratnya tertentu, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi Mbak di situ. Jadi nggak semuanya di situ wah nanti kalau ini bebas, nggak semuanya kayak gitu. Ada syarat-syarat yang dipenuhi juga. Gitu ya. Iya. Jadi untuk anak ini usia Masih usia 12 tahun di bawah 18. Iya. Ini masih tergolong anak-anak Tergantung begitu ya, anak-anak, tergolong iya. anak-anak. Nah, untuk kasusnya sendiri Pak, ini memang harus dilaporkan atau mungkin ketika ada sekarang banyak video-video yang diunggah begitu ya. Ya, Ini betul. berdasarkan itu bisa nggak? Bisa Mbak. Oh. Ini kalau kasus-kasus itu Iya, ya. iya, Kan memang tadi sempat Mbak Rara singgung-singgung itu memang dari gadget. Itu sebenarnya memang modal dari orang tua itu juga besar ya Mbak, pengaruhnya ke anak. Iya. Jadi kalau untuk anak sendiri mulai ada dulu kan masih zamannya Pak Indra, COVID. Rara potong dulu, ada yang ikut bergabung di line telepon Oke. ya. Oke, kita coba terima dulu untuk line teleponnya, keburu terputus nanti. Selamat siang LPPL Buana Asri. Saluran informasi Iya, bagus. Silahkan. Dengan siapa di mana ini? dari Roni, Mbak. Oh, Mas Roni. Mas Roni di Tangerang. Iya. Mau tanya dengan Pak Indra ini. Monggo silakan. Tanya apa soal apa ini, Mbak? Tema apa, Mbak? Temanya tentang sistem peradilan pidana anak. Oh, apa ya, Mbak ya? Apa ya? Tentang Ayo, anak-anak Pak mungkin Roni. Pak Mas Roni mau bertanya tentang anak-anak apa ini? Atau mungkin di Tangerang ada kasus apa sih sekarang yang tentang anak-anak begitu? Kalau soal itu sih apa ya, Mbak? Tahun-tahunnya ya? Apa ya? Paling mending banget. Waduh, tadi harusnya di konsep dicatat dulu ya. Biar nggak lupa. Oh iya deh. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Oke. sudah berkunjung. Ada Mas Roni di Tangerang. Di Tangerang Iya, ya. sudah ikut bergabung. Iya. Mungkin Mungkin- penasaran juga nih, Iya, sampai lupa. Sampai lupa tadi kan belum panjang penjelasan dari Betul, kita betul. berdua ya Mbak ya. Monggo dilanjut lagi Pak Indra, seperti Dilanjut apa ini? lagi tadi kan sudah ditanyakan 12 sampai 18 tapi kita di bawah 14 kembalikan ke orang tua, dan juga di antara 14 sampai 18 andai kata itu nanti dari pihak orang tua atau wali mengajukan kalau di proses persidangan ya Mbak ya, Iya. sudah sampai ke pengadilan itu mengajukan penangguhan, itu wajib kita perhatikan. Jadi memang anak itu spesial. Dari pertama anak itu di tingkat kepolisian itu pasti wajib wajib. Tadi kata-kata wajib itu kita sepakati itu memang harus ada didampingi oleh penasihat hukum. Dari tingkat kepolisian loh, tingkat penyidik sudah ada. Apalagi tingkat penuntut umum di kejaksaan. Di kita juga wajib. Sebelum ada diversi nanti. Iya, betul. Kemudian kalau untuk diversi sendiri di situ kan memang ada hal khusus yang harus syarat-syarat khususnya. Di situ tidak
boleh ancamannya itu kan ancaman maksimal 7 tahun. Jadi yang di bawah 7 tahun yang bisa didiversi. Jadi nggak semua kasus kita diversikan. Diversikan itu hampir sama dengan keadilan restoratif. Jadi pemulihan seperti keadaan semula dengan melibatkan korban. Korbannya itu kan biasanya juga sekarang banyak yang anak juga. Betul. Kemudian harus melibatkan orang tua, wali, tokoh masyarakat, di situ ada juga pekerja sosial dan juga si anak. Kita sebut anak itu karena kalau untuk pelaku di kepolisian disebutnya tersangka, di kejaksaan juga tersangka. Nanti kalau sudah di pengadilan kalau dewasa itu disebutnya terdakwa, tapi khusus anak kita sebut anak yang berhadapan dengan hukum. Oh, anak yang berhadapan dengan hukum. Yang berkonflik dengan hukum. Atau biasa kita sebut anak. Kalau nanti kita di putusan tuh kita sebutnya anak. Dan itu nanti untuk sidangnya pun juga tertutup. Gitu. Tertutup kecuali waktu pembacaan putusan baru kita buka untuk umum. Begitu, Mbak. Gitu ya. Nah, ini Rara tertarik dengan tadi beberapa kali disebutkan sama Pak Indra mengenai diversi. Diversi, iya. Diversi. Diversi. Nah, ini sebenarnya diversi ini seperti apa sih, Pak? Diversi itu kalau masyarakat umum itu menyebutnya kayak mediasi. Cuma kalau ini nggak semuanya bisa dimediasikan atau didiversikan. Seperti tadi syaratnya harus kan maksimal 7 tahun, berarti di bawah 7 tahun baru bisa. Bukan pengulangan tindak pidana. Jadi kalau anak sudah taruhlah itu ada anak habis contoh kasus lah mengambil HP, ini sudah sempat didiversi dari tingkat polisi itu wajib juga sebelum sampai tingkat pengadilan di polisi juga wajib. Nanti di polisi ini sudah diversi berhasil, nggak sampai limpah. Kemudian selisih berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun, andai kata dia si anak itu masih di bawah 18 tahun, ngambil lagi untuk kesempatan diversinya sudah hilang. Jadi dia pasti nanti proses lagi, proses naik ke kejaksaan tanpa ada diversi lagi, soalnya sudah pengulangan. Jadi nggak semuanya. Jadi kayak kan pasti wah ini diversi ini lebih enak ini kalau ada apa-apa. Nah, undang-undangnya juga tidak mentolerir kejahatan juga. Jadi memang ada undang-undang, cuma penyelesaiannya lebih diperingan untuk anak sebagai generasi emas. Ini kayak ini ya, menjadinya kayak kambuh lagi gitu. Ya, kalau kambuh lagi itu nggak bisa lagi. Oh gitu ya. Soalnya kan seperti gadget tadi kan gara-gara itu bukan gara-gara yang namanya juga pandemi. Waktu pandemi kan semuanya pakai gadget. Nah, belajarnya pakai itu ya. Pakai itu. Orang tua sudah percaya, wah ini anak ini semuanya kan bukan tergantung, memang semuanya di gadget dan lebih menyerahkan ke anak. Tapi namanya anak, apalagi sekarang kemarin tuh ada studi kasus itu, studi di Indonesia, 90 anak itu sudah terpapar di Indonesia untuk yang hal-hal negatif. Maaf ya, yang kayak pornografi sudah di situ. Soalnya pasti ada iklan-iklan yang betul. yang sudah nggak relevan lah untuk dilihat anak. Betul. Soalnya tiba-tiba lewat gitu aja. Nah, tiba-tiba lewat. Itu 90% anak di Indonesia sudah ini sudah melihatnya itu. Gitu ya. Belum lagi nanti ada penyebab lain, kan kita juga tahu kondisi di Indonesia itu nggak semuanya memadai, taruhlah mungkin rumahnya nggak terlalu memadai, di situ anak nggak ada gadget, kemudian tapi masih tidur sama orang tuanya yang masih produktif. Dikira anak sudah tidur, nah, orang tua ya walaupun cuma nggak melakukan hubungan suami istri tapi bermesraan, nanti juga pengaruh juga ke anak. Jadi memang anak itu makanya dispesialkan untuk perkara anak, harus dia pasti didampingi penasihat hukum, dari Bapas itu juga ada, nanti ada laporan dari Bapasnya tuh. Singgah ke rumah, singgah itu apa ya, datang ke rumah, datang ke rumah untuk mendata ini apa, faktor ekonominya gimana, kejiwaannya gimana. Jadi anak itu memang bener-bener spesial. Gitu ya. Itu baru pelaku loh ya, korbannya juga spesial juga. Di situ pasti didampingi juga oleh pekerja sosial. Oh, ini berarti memang harus benar-benar hati-hati begitu ketika memeriksa ini ya. Jadi penasaran juga nih, pengen tahu bagaimana nih proses pemeriksaannya gitu. Kalau dari pengadilan ini, karena biasanya kalau anak-anak sih nakalnya atau melakukan kejahatan, mohon maaf apa ya Pak, misalkan kalau ke anak-anak masih kejahatan juga. Sama gitu. juga. Itu ke anak-anak juga biasanya kan. Jadi kan rata-rata ke anak-anak. Yang harus ditanyanya kan anak-anak lagi gitu. Ketika mereka harus mengulang kejadian yang tidak mengenakan untuk mereka, penuh trauma, ini seperti apa nanti untuk proses-prosesnya ini nih? Kalau untuk proses persidangannya ya Mbak ya,
Itu kita sebenarnya sudah ada dari Dirjen Badilum, itu sudah ada SK Dirjen Badilum untuk ruang persidangannya pun juga sudah mungkin ada yang masuk lagi. Kita coba dulu. Ya, kita coba dulu. Siapa Boleh. tahu Pak Roni lagi. Selamat siang LPPL Buana Asri. Saluran informasi. Iya, wah betul nih Pak Roni lagi Dari ternyata. Roni, Mbak. Monggo silakan. Mau tanya apa nih? Akhirnya sudah ingat ya pertanyaannya ya. Tanya ya Mbak ya. Iya. Ini soal anak ya Mbak ya. Iya, Saya mau tanya nih Pak. Pak Kan Indra. banyak ya, Pak ya. Anak SMP itu yang bawa motor Pak terutama Pak. Ya. Kan itu kan belum ada 17 tahun ya Mbak Rara ya. Gitu. Heeh. Belum boleh bawa motor ke sekolah Mbak. Heeh. Harusnya itu dirazia Mbak dari TNI Polri itu coba ke SMP itu Mbak. Gitu ya. Kan belum ada 17 tahun. Iya, Itu satu. heeh. Keduanya itu ini Mbak. Terus pedesaan itu tuh nggak ada penumpangnya untuk SMP Mbak. Pedesaan. Tapi gitu, Mbak. Semuanya itu kan banyak yang bawa motor. Di Tangerang juga banyak yang seperti ini ya? Kalau Tangerang ya sama Mbak, angkot juga gitu. Oh gitu. Paling dilopasi Mbak. Kalau pas sekolah gitu ya berarti ya? Naik motor. Karena kelas 7, kelas 9 kan belum boleh bawa motor. Harusnya. Iya. Itu Mbak. Oke. Ini yang paling banyak untungnya ya dealer Mbak. Wah, baru dilihat itu ya. Wih, ini Untuk perusahaan itu ya bila gimana Mbak? Masa yang naik cuma orang-orang yang ke pasar atau yang ke kantor. Iya. Gitu. Itulah sih Mbak. Ya. Semoga KPAI Sragen mendengar Mbak. Oh gitu ya, Untuk siap. turun SMP. Kalau SMA sih Iya. 16 tahun, 18 tahun kan wajar ya Mbak ya. Udah hampir 17. Ini wajar kalau anak SMA bawa motor. Iya. Tapi kalau SMP itu loh Mbak. Tolong ini Mbak, ditekan lagi itu loh Pak. Oh iya, siap. Ya. Mbak Rara. Sama-sama untuk Mas Roni di Tangerang, Yugreng, terima kasih. Nah ini kayaknya harus ke instansi sebelah ya. Ya sedikit ini sih Mungkin bisa disalurkan ke sana mungkin nanti. Kalau dari pengadilan negeri ada nggak sih kasus seperti itu juga? Kalau di kita ya memang kan nggak sampai ke kita, tapi nanti andai kata itu sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kebetulan ini kan tadi kita baru menyinggung sedikit soal diversi. Betul. Kemarin ada seperti yang Bapak Roni ini tadi tanyakan. Oh gitu. Pas kebetulan ada kecelakaan, ada laka lantas di situ. Pas itu juga pelakunya juga anak, korbannya juga anak juga. Sama seperti yang Bapak Roni ini dikatakan, baru anak SMP, tapi kebetulan usianya sudah 15-an, dan kebetulan kayak semuanya dari instansi kepolisian juga pasti ada sama itu untuk diklat anak. Kita kan sekarang hakim yang menangani anak itu diwajibkan punya sertifikasi hakim anak. Oh gitu. Ya, jadi ada kemungkinan nanti kalau di kepolisian itu di diversi itu tidak berhasil, di kejaksaan wajib juga diversi. Dan di kita kebetulan kemarin ada yang berhasil, berhasil untuk diversi perkara anak. Seperti yang Pak Roni katakan tadi, masih pelajar, dan juga sebenarnya itu kita juga bingung juga mau siapa yang disalahkan. Nah, kalau disalahkan dari pihak kepolisian juga pasti kan ngambil tindakan, ngambil tindakannya. Oh ya udah dipanggil orang tuanya. Ini belum saatnya memakai sepeda motor, tapi orang tuanya juga pasti berkilah. Oh ya ini kan saya bekerja, ini juga menunjang dan sebagainya. Kita mau menyalahkan negara juga belum bisa juga. Di situ nggak ada sarana umum yang memadai untuk anak-anak sekolah itu. Jadi sebenarnya itu kesalahan memang di diri kita sendiri kalau kita mau mengakui memang. Pak Roni tadi mengatakan 18 malah 17 itu baru sebenarnya boleh boleh memakai motor. Dan kemarin ini Mbak kita ada salut juga di kita selesai diversi, kita juga pengen mendukung program yang ada di sini di Kabupaten Sragen. Kebetulan Kabupaten Sragen kan sudah mendapat predikat utama untuk Kabupaten Layak Anak. Iya, betul. Kita pengen hadir di situ juga. Ya minimal dengan kayak gini kita ada sosialisasi soal anak. Nanti kedepannya kita mau berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga yang di sini. Minimal kita ada sosialisasi juga ke sekolahan-sekolahan seperti bapaknya ini tadi. Kita bisa merambah ke SMA, SMP, dan kita bisa dirasakan oleh masyarakat itu kalau memang Pengadilan Negeri Sragen itu sudah memadai dan sudah ramah anak.
dan kita pengen juga diperhatikan oleh pihak lain. Oh ternyata pengadilan itu enggak seperti yang itu. Kita sudah lengkap, Mbak. Iya. Tadi sudah sempat disinggung soal sistem sidangnya. Sistem sidang kita itu sudah ramah anak banget. Kita memang ada peraturan sendiri, hakimnya juga nggak pakai toga, pengacara nggak pakai toga, penuntut umum nggak pakai toga, dan kita sejajar dengan anak-anak. Sejajarnya tuh kita mejanya sejajar, jadi nggak ada tingkatan hakim lebih tinggi atau ini yang lain lebih tinggi, nggak, kita sejajar. Biar anak-anak nggak trauma, dan itu diversinya itu untuk menghindarkan dari meja hijau. Dan kita sudah ada, nanti kalau korban anak takut sama anak, kita ada ruang telekonferensi sendiri. Gitu. Anak ditampilkan di layar. Kita sudah ada ruang ramah anak, dan sebenarnya kita sudah memadai untuk disebut nanti mungkin dari masyarakat sini malah dinas terkait, kita merupakan peradilan ramah anak. Pengadilan ramah anak kita udah ramah anak banget. Ada kolam renang, ada tempat bermain, jadi nggak serem. Gitu. Pengadilan itu nggak serem. Nah, ini nih. Sudah. Tapi nanti kita bahas lagi ya. Ya, itu nanti Itu kayaknya menarik juga untuk kita bahas tentang apa namanya sistem peradilan pidana anak ini luar biasa begitu ya. Banyak hal yang pengen ditanyain sama Rara, tapi kita jeda dulu sebentar. Oke, siap Mbak. Kita lanjut lagi nanti ya. Untuk Pak Indra mengenai tema kita untuk hari ini memang sangat luar biasa. Mitra Buana dan saudara pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali bahasan kita mengenai sistem peradilan pidana anak. Silahkan nanti bisa ikut bergabung ya. Line phone, SMS dan kalian WhatsApp-nya tetap kita tunggu sampai kebersamaan kita hari ini selesai. Jadi jangan sampai bergeser, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyimak 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kita masih di live talk show PN Sragen Menyapa Mitra Buana dan saudara pendengar. Anda bisa ikut bergabung dengan kami hari ini ya di line phone 8907999 untuk line phone-nya, 8907999, sementara untuk line SMS dan juga line WhatsApp di 082133950947. Untuk line SMS dan juga line WhatsApp-nya di 082133950947. Anda juga bisa menyimak live talk show PN Sragen Menyapa hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com. Pak Indra, kita lanjut kembali bahasan kita. Oh ya, siap Mbak. Mengenai sistem peradilan pidana anak. Tadi sudah dijelaskan apa sih itu sistem peradilan pidana anak, terus mulai kapan ini ada aturannya, dan juga tadi sudah sedikit disinggung mengenai mediasi ya atau diversi. Ya. Beda beda sebenarnya. Ya. Kadang orang taunya itu mediasi padahal itu ya. berbeda begitu ya. Kemudian juga ada beberapa tadi anak umur berapa sih yang bisa dilanjutkan ke peradilannya, ke persidangannya begitu ya. Ada di umur 12 sampai dengan 18, di bawah 18, tapi untuk 14 masih bisa dikembalikan pada orang tua. Di bawah 14 dikembalikan nanti tindakannya. Ini ya. Nah, ini untuk kembali lagi nih, Rara masih agak sedikit pengen tahu begitu ya mengenai cara pemeriksaannya, tata cara pemeriksaan di sidang peradilan anak ini seperti apa ini? Nah, tata cara di persidangan anak ya, kita mulai dulu dari kalau sudah namanya dari kejaksaan sudah limpah di pengadilan, pastikan kita juga melakukan penahanan. Anak itu juga dispesialkan. Penahanan kita itu dari hakim cuma 10 hari Mbak, diperpanjang ketua pengadilan 15 hari. Jadi maksimal kita menangani itu cuma 25 hari untuk proses di pengadilan ya Mbak ya. Beda kalau perkara dewasa kita maksimal 90 hari, bisa diperpanjang lagi dengan penahanan dari pengadilan tinggi. Tapi khusus anak memang kita harus segera untuk kepentingan si anak. Kepentingan anak kan memang kita harus perhatikan juga. Nanti siapa tahu dia nanti di dalam itu kalau sudah putus di situ juga dididik oleh LPKA dan tadi yang dipertanyakan untuk persidangan. Pak, mohon maaf nih. Ini tadi kan selama menunggu waktu 25 hari ini maksimalnya. Ini mereka tinggalnya di mana? Nah, itu sebenarnya ada di situ namanya LPAS. Nah, gitu LPAS ya? itu lembaga penempatan anak sementara. Kalau di sini di wilayah Sragen sendiri juga sudah ada. Jadi lembaga lapas ramah anak. Ternyata di sini sudah memadai apanya dari Pemdanya sendiri juga sudah ada lapasnya yang ramah anak. Nah di situ juga nanti kalau pas sidang dibawa lagi ke pengadilan. Makanya kita itu kalau rata-rata cepat-cepat mutus biar anak juga mendapatkan haknya. Kan hak untuk belajar itu haknya anak juga. Belajar juga di LPAS atau nanti di sekolahan yang
bisa dikawal oleh LPAS itu sendiri. Kecuali kalau sudah putus itu baru LPKA. Tapi kalau di sini masih sama, satu tempat. LPKA itu Lembaga Pendidikan Khusus Anak. Itu setelah menjalani persidangan. Kalau tadi sempat saya singgung persidangannya, kita sama dengan anak, duduknya sama, dan juga kita harus pakai seragam yang sama juga. Sama itu dalam artian nggak formal harus ini hakim jaksa tuh nggak, kita kelihatan sama semua. Ya pakai baju biasa, hem atau ini yang sopan, rapi dan sopan. Gitu ya. Jadi nggak pakai apa namanya, nggak ada atribut, itu, atribut persidangan nggak ada. Nggak ada. Oh gitu ya. Atribut kita pakai toga itu nggak ada. Biar anak itu selain dia bukan nyaman, ya namanya di sidang itu pesakitan, nggak merasa terlalu sakit. Oh ini memang kita diperhatikan oleh negara melalui undang-undang yang melindungi mereka. Gitu ya. Kalau untuk dari masa penantian ini begitu ya, masih kan tadi kan maksimal 25 hari. Gitu. Ya. Itu ada pendampingan dari psikolog gak sih Pak? Aduh itu. Ada juga? Itu dari pertama Mbak, dari si anak itu taruhlah sudah diproses di kepolisian, andai kata nggak bisa diversi, pasti langsung sudah ada dari Bapas. Bapas itu Balai Pemasyarakatan PK Bapas itu langsung mendampingi. Gitu. Jadi cari data pihak keluarganya, ini kondisi keluarganya gimana. Psikolog anaknya gimana, nanti memang kalau ini ada psikolog sendiri dari pihak pemerintah daerah itu yang memperhatikan itu Mbak. Jadi anak itu benar-benar spesial. Gitu ya. Ini kalau dari kasus yang Pak Indra tangani begitu tentang anak ini, pernah nggak selama pendampingan dari psikolog ini menyatakan bahwa anak ini memang tidak bisa untuk dilanjutkan persidangannya, harus menunggu dulu begitu, ada nggak sih Pak? Kalau itu kan harus ada surat resmi, kalau tidak gitu. bisa. Kalau memang maaf ya Mbak ya, anak itu ada gangguan kejiwaan, itu ada surat resmi dari instansi terkait rumah sakit jiwa. Gitu. Kalau ada surat resmi pasti diperhatikan banget itu juga. Soalnya harus segera dikirim ke rumah sakit jiwa terkait. Gitu ya. Jadi memang harus ada apa namanya pengantarnya atau suratnya. Pengantar. Surat resminya itu soalnya pasti sudah ada dari mereka melakukan kayak ini memang dah observasi sendiri. Berapa hari itu mereka sudah melakukan sendiri, malah berapa bulan itu mereka observasi bener-bener nggak ini layak disebut ada gangguan kejiwaan atau mentalnya begitu. Iya. Nih pokoknya jangan sampai itu ya. Kan kadang orang dewasa juga begitu Pak, mohon maaf nih. Kadang ketika mereka ini masih normal ya, ketika mereka masuk menjalani perjalanan tiba-tiba gangguan jiwa. Itu kan bisa kelihatan kalau seperti yang saya sampaikan tadi. Kita rata-rata sudah ada pendidikan khusus Mbak. Jadi kita tahu ini kita menghadapi orang ini orangnya pura-pura atau ini kita sudah bisa. Kayak tadi polisi kan memang belum bisa. Yang tadi saya sampaikan di versi belum berhasil. Kejaksaan belum berhasil. Ada kemungkinan di pengadilan itu bisa berhasil. Banyak itu malah kemungkinan itu banyak. Soalnya secara nggak langsung hakim juga penyidik juga, jadi ikut kayak di pendidikannya mereka, ikut tata cara mereka. Gitu ya, gitu ya. Jadi memang semuanya dilakukan ramah anak, ya, karena memang masa depan mereka masih panjang. Meskipun pernah tercayang dengan kesalahan, tapi nanti juga diharapkan bisa belajar dari kesalahan tersebut dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, begitu ya. Nah, ini kalau tadi dijelaskan selalu ada pendampingan ketika pemeriksaan, ketika kemudian persidangan. Nah, setelah ada putusan, apakah juga masih ada pendampingan lagi nih Pak? Kalau di kita, di pengadilan kita masih mengawasi, kita melakukan wasmat, pengawasan dan pengamatan hasil putusan kita. Jadi kita itu masih pergi ke LPAS untuk melihat ini anak ini sudah mendapatkan haknya belum, LPKA. Nah, setelah sidangan LPKA, walaupun di sini jadi satu dengan LPAS, lapas ramah anak. Ini sudah mendapatkan haknya, hak untuk pendidikannya sudah tersalurkan. Jadi kita ada laporan sendiri, kita kirim juga sampai Kementerian Hukum dan HAM juga. Jadi anak kalau untuk hasil putusan kita bukan cuma anak sih, tapi kalau khusus anak yang kita perhatikan sudah belum ini menjalani proses pidananya ini sudah selesai ada berapa bulan, ini harusnya sudah bisa ikut pelatihan kerja di sana. Kita pasti nanya pihak lapasnya, ini kok nggak diikutkan? Sudah, berarti memang sudah mendapatkan haknya untuk si anak itu sendiri. Nah, ini kalau untuk pendampingan sendiri ketika mereka nanti sudah selesai masa hukuman mereka begitu,
dibantu nggak sih agar mereka bisa kembali ke masyarakat, agar mereka bisa kembali lagi bisa bermain-main dengan anak-anak seusianya begitu? Ada bantuan seperti itu nggak Pak? Nanti ada pendampingan itu nggak? Pendampingan itu dari Pemda itu biasanya sudah yang turun ke situ. Kalau kita memang sebatas kayak formalitas, ini sudah dilakukan untuk haknya itu sudah ada. Biasanya kalau sudah mendapatkan semua haknya, walaupun nanti di lapas itu ada tanda kutip Mbak ya, maaf Mbak ya, itu bisa ada plus minusnya. Anak yang biasanya itu cuma bisa nyuri, bisa naik pangkat jadi pengedar sabu-sabu, tapi kan nggak semuanya. Jadi memang harus kita ada pengawasan dan pengamatan soal putusan kita ya, untuk menghalau hal-hal itu. Jadi kalau sudah ini makanya dipisah-pisah untuk lembaga pembinaannya anak itu dipisah-pisah. Yang narkotika paling kamarnya beda-beda. Jadi anak itu nggak tambah pintar di dalam. Kalau pintar pendidikan yang diharapkan di situ. Iya begitu ya. Ada regenerasi. Regenerasi tapi yang begituan. Aduh. Nih, tambah ini juga berarti ya. Nah, ditakutkan berarti anak-anak sendiri ya Pak ruangannya Pak nanti ya. Anak-anak itu memang itu sebenarnya tuh hampir sama dengan LP dewasa, cuma anak-anak tuh lebih rendah lagi ininya, jadi kayak masih kelihatan nggak terlalu sekatnya, nggak terlalu banyak, cuma di situ lebih lebih humanis lah daripada LP yang dewasa. Gitu. Semuanya di Indonesia pasti lebih humanis, walaupun kapasitasnya over capacity ya kalau di Indonesia ya. Untuk ruangannya sendiri sama juga atau mungkin dikasih gambar apa biar anak-anak nyaman di situ atau apa gitu? Adakah seperti itu juga? Kalau di LPKA itu sudah beda sama LP-nya yang dewasa. Kita aja di sidang sudah beda juga, ruangan buat mereka tuh beda kok. Apalagi untuk tindak lanjut yang di LPKA kan pasti lebih lama. Kita kan maksimal 2 hari, kalau di sana pasti lebih lama. Nanti beda itu ya. Takutnya begini, ada juga yang beranggapan bahwa ketika mereka melakukan kesalahan dan hukumannya hanya sebentar begitu ya, apa mereka bisa kapok gitu. Takut nanti kalau mengulang lagi kayak tadi yang kambuhan begitu. Ini seperti apa ini untuk menepi seperti itu nih Pak? Nah, kalau untuk mengulang lagi memang itu nggak bisa tadi ya, seperti saya katakan itu nggak bisa diversi. Pasti ya jatuhnya memang perkara anak yang biasa. Jadi nggak ada diversi lagi buat anak. Jadi nggak ada dia bakal keluar langsung tuh nggak. Dia pasti menjalani hukuman. Kalau ternyata dinyatakan terbukti bersalah. Kalau nggak dinyatakan terbukti ya baru keluar. Tapi kalau itu banyak soalnya di dalam itu yang nggak punya siapa-siapa lagi di luar. Lebih enak di dalam. Oh gitu. Ada beberapa anak yang kayak gitu, di luar nggak punya siapa-siapa, soalnya di dalam itu mereka merasa diperhatikan, dari makan diperhatikan, dia di luar, tapi nanti kan paling disalurkan juga dari lembaga itu untuk kemana-mananya sudah disalurkan. Ya harapannya mereka menjadi lebih baik ya Pak ya, harapannya seperti itu gitu ya. Mereka akan belajar dari kesalahan dan mengubah yang dulunya gelap menjadi terang. Waduh, ini harapannya seperti itu. Semoga iya. Nih kalau untuk Sragen sendiri nih, untuk pengadilan terhadap anak, kasus-kasus di Sragen yang khusus anak banyak nggak sih Pak? Alhamdulillah nggak terlalu banyak dan tiap tahun selalu menurun. Kita berharapnya itu untuk kan Sragen sendiri sudah memperoleh penghargaan utama, kabupaten layak utama, layak anaknya sudah utama. Tinggal 1 tingkat lagi sudah menjadi kabupaten layak anak. Dan kebetulan, jangan cuma kebetulan ya, kalau bisa seterusnya kasusnya juga jangan meningkat. Ini kita turun terus. Cuma kita juga kadang itu sanksi juga sebenarnya tuh, kayak perkara anak, maaf ya Mbak ya, yang untuk pornografi atau yang lawan jenis itu rata-rata itu banyak yang nggak berani melapor. Dari korbannya sendiri nggak berani melapor. Soalnya biasanya orang terdekat itu yang melakukan itu, jadi si korban nggak berani melapor. Jadi kita sebenarnya memerlukan ya sering ikut sosialisasi, jadi entah nanti anak itu sebagai korban itu berani melapor, biar ada efek jerah lah buat pelakunya. Betul. Nggak di mana pasti itu rata-rata nggak berani melapor karena masih ada
hubungan itu keluarga dekat atau karena teman itu ya. dekat. Gitu ya. Padahal yang diharapkan ini mereka mau speak up begitu ya, Ya, mereka baru melaporkan gitu. Jangan sampai menjadi apa namanya fenomena gunung es Ya, begitu gunung es ya. lama-lama, Nah, itu takutnya seperti itu. Ketika Iya. mereka dibiarkan, nanti akan muncul mereka-mereka yang lain atau bahkan mereka akan kembali lagi melakukan hal yang sama. Ya, kayak dibiarkan melakukan sama. Iya, Tapi kita berpikir positif aja, memang di sini nggak terlalu banyak, gitu aja. Kebanyakan kasusnya apa, Pak? Boleh nggak? Kalau di sini kebanyakan ya masih ya bukan pengadilan ekonomi sebenarnya, kebanyakan ya pencurian, masih anak-anak ya. anak-anak itu. Kalau kemarin yang terakhir itu yang sempat selesai di versi itu laka lantas seperti yang Pak siapa tadi tanyakan itu. Gitu ya. Karena memang seperti itu ya. Hmm. Oh, gitu. Untuk hukuman terpanjang atau terlama di Sragen untuk anak sendiri? Nah, kalau untuk anak sendiri, walaupun saya belum lama di Sragen, rata-rata hukuman anak itu memang nggak terlalu tinggi, Mbak. Kan memang paling tinggi saya sendiri pun sempat itu hukuman 10 tahun itu karena memang sudah ya kejahatan lumayan kalau itu si anak itu. Kalau sudah 10 tahun kan hukuman maksimal buat anak ya. Beberapa teman hakim itu yang menghukum 10 tahun memang karena itu nggak termaafkan sebenarnya. Ya ada plus minusnya lah undang-undang ini. Plusnya anak-anak masih generasi penerus bangsa, tapi minusnya ya itu hukumannya nggak terlalu tinggi itu. Ya diharapkan depannya kan lebih bagus lagi. Betul, karena memang mereka masih anak-anak dan butuh bimbingan. Nah, disitulah diharapkan nanti orang tua bisa hadir, orang-orang terdekat bisa hadir. Mungkin instansi yang lain gitu ya, yang terkait begitu bisa turut hadir di situ bersama-sama. Yuk, mari kita lindungi anak-anak yuk gitu ya. Kita jauhkan mereka dari hal-hal yang negatif begitu ya. Kalau zaman dulu malah ada dari Pemda itu, hampir semua Pemda itu ada P2 TP4D itu dari biasanya pasangannya bupati, entah istrinya atau ini membikin P2 TP4D itu untuk ya sampai turun ke bawah. Cuma mereka nggak ada anggaran, lama-lama nggak ada, terus adanya larinya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu akhirnya. Gitu ya. Sebenarnya hadir terus sih negara sih. Iya. Cuma belum terlalu terasa bagi masyarakat. Iya. Semoga nanti segera ada ini juga ya untuk ini kayaknya memang harus dari orang terdekat deh yang seperti ini ya. Kasus anak itu memang orang-orang terdekat memang harus hadir di situ, merangkul mereka, mewadahi mereka. Untuk orang tua juga diharapkan bisa menjadi sahabat untuk curhat ya. Iya, Jangan sampai mereka curhat atau ke orang lain. Ke orang lain yang akhirnya bukan menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Dan juga pelakunya juga rata-rata orang terdekat juga. Nah, itu jadi juga makanya. kayak dilema juga. Tapi memang orang tua harus selalu hadir. Saya sedikit mengutip kata-kata Ki Hajar Dewantara. Itu ya kayak bapak anak kita ya. Setiap rumah adalah sekolah. Setiap orang adalah guru. Nah, itu sebenarnya itu memang benar itu. Betul. Dan ibu adalah madrasah pertama anak. Nah, ibu. Ya, itu benar juga itu. Dengan juga ini. Aduh, luar biasa Pak Indra. Kita hari ini tanpa terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara nih. Yang terakhir, pesan-pesan kepada masyarakat seperti apa ini Pak Indra? Monggo silahkan. Nah, kalau pesan-pesan saya untuk anak ya, anak sebagai memang ini generasi emas, jadilah pelopor dan pelapor. Pelopor itu untuk ya kebaikan. Kalau pelapor ada yang nggak, ada yang negatif sedikit, jadi pelapor. Jadi cuma dua itu aja, pelopor dan pelapor. Dan salam cadas, kita pakai cadas itu cerdas berintegritas. Oh keren, cadas. Salam cadasnya gini itu cadas kita. Iya, maksudnya itu cadas itu ya. Oke, Gitu, berarti kita ke kamera nih. Salam cadas gitu ya. Salam cadas. Baik, terima kasih kesempatan hari ini luar biasa Pak Indra, pencerahannya juga luar biasa, jadi paham ya. Dan mulai sekarang bisa jadi modal untuk mendidik anak-anak, tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk mitra Buana semuanya, orang terdekat juga. Kita harus berani mulai memberikan apa ya, sebenarnya bukan efek jerah juga sih, tapi sebenarnya untuk mendidik mereka juga untuk jadi lebih baik ya. Terkadang seperti obat yang bisa mengobati penyakit kita, kadang kan gak semua obat manis tapi kadang yang pahit juga. Yang pahit juga. Pengalaman itu berarti Mbak ya. Baik, Hakim Pengadilan Negeri Sragen Bapak Dr. Indra Kusuma Haryanto SHMH. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di PN Sragen Pak. Siap. Salam untuk Pak Ketua juga. Siap Mbak. Okay. Baik, demikian mitra Buana dan saudara pendengar, PN Sragen menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 25 April 2024. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, semoga bermanfaat dan sampai di sini kita bisa menemani Anda. Sampai jumpa di PN Sragen menyapa selanjutnya. Selamat siang.